Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari perkara agama kita, tafaqquh fid din. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bekal kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia dan terlebih kehidupan kita di akhirat, di mana kita sekalian membutuhkan amal-amal saleh yang bisa menyelamatkan kita setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu amal-amal saleh kita sekalian. Sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca dalam tafsir Juz'am dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tafsir yang kita kenal, yaitu tafsir As-Sa'di, ya, tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Sebagaimana pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca atau telah masuk pada pembahasan surat Al-Ghasyiyah, ya, pada surat Al-Ghasyiyah, dan kita masih membaca dalam tafsir ayat yang ke-6 atau setelahnya. Kemudian siapa yang baca, yang pada pertemuan yang lalu kita baca ayat dari 1 sampai 16. Sekarang dibaca ayat 17 hingga akhir ayat. Ada yang baca? Tinggal ayat 26. Yang sudah belajar tajwid juga. Ayat 17 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. Jazakallah khair, mubarak fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita lanjutkan pembacaan dari arti ayat yang dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memerhatikan yaitu unta, hewan unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan langit ya bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditancapkan atau ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada nabinya, ya, karena sungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Di petunjuk itu adalah ya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar, kecuali ya jika ada orang yang berpaling dan orang itu kafir, ya fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh ya kepada kamilah mereka kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ini sebagai ya pelengkap dari ayat yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan teruskan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau wafat ya pada tahun 1376 ya, dari tahun Hijriah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ya setelah kita menyebutkan keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, dari apa yang mereka dapati dari hukuman di akhirat, dari azab di akhirat, maka beliau menyebutkan wa amma ahlul khair, ya, dan adapun ya pelaku kebaikan, ini orang-orang yang melakukan kebaikan, fawujuhum yaumal qiyamah na'imah, ya maka wajah-wajah mereka, ini wajah-wajah orang-orang yang melakukan kebaikan itu di hari kiamat adalah na'imah, ai ya qad jarat alaihim ya natratun na'im, yakni telah berjalan, maksudnya telah berlaku atas mereka yaitu kenikmatan yang besar, yaitu apa? Bercahayanya wajah-wajah mereka, yang itu merupakan kenikmatan untuk mereka. Ya fanadarat abdanuhum, kemudian badan-badan mereka berseri-seri, yakni bercahaya. Wastanarat wujuhuhum, yakni wajah-wajah mereka bersinar. Ya wasarru ghayatas surur, dan mereka ya gembira ya dengan ya kegembiraan yang sangat, itu mereka gembira pada puncaknya kegembiraan. Ini bagi orang-orang yang ya mereka melakukan amal kebaikan. Ini bagi orang-orang yang mereka ya melakukan ya dari macam-macam amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya akan membalas dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Ya, lisaiha, yaitu ya dari usahanya. Ya alladzi qaddamathu fid dunya minal a'mal as-salihah. Ya dari apa yang telah dia lakukan di dunia dari amalan-amalan saleh. Yang dari amalan-amalan saleh ya di antaranya adalah menuntut ilmu. Ya bahkan ini adalah termasuk paling utamanya amal saleh, yaitu seorang
mencari ilmu agama. Ya, karena mencari ilmu agama adalah jalan yang bisa menghantarkan seorang hamba ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan ila ibadillah, dan juga dia telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah berbuat kebaikan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Radiyah. Ya, maka dia ya radiyah, itu ridho. Ya, siapa yang tidak ridho dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepadanya dari kenikmatan yang ya sangat besar, dari kenikmatan yang sangat besar, tentu ya dia akan ya merasa ridho ya dengan apa yang telah dia usahakan ya di dunia. Lisaiha radiyah, mereka senang karena usahanya sendiri ya yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk ya beramal soleh ya, kemudian dia dimasukkan ya fi jannatin aliyah. Yani radiyah idza wajadat itu tatkala dia itu wajah-wajah yang ya wajah-wajah orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu mendapatkan tawabahu, yaitu pahalanya ya, pahala dari apa yang dia lakukan, mudakharan mudha'afan. Ya, tidak hanya ya bahwasanya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu ya akan diberikan padanya, akan tapi juga dilipat gandakan. Ya, mudakharan itu disimpankan untuknya, yaitu mudakharan. Kemudian apa? Mudha'afan, itu dilipat gandakan, itu dari pahala. Ya, pahala yang dilipat gandakan. Kemudian fahumidat uqbah, maka ya baik sekali yaitu tempat ya kembali mereka, yaitu akhir hidup mereka itu adalah ya sangatlah baik, sangatlah terpuji, yaitu orang yang melakukan amal soleh ya di dunia. Karena kesempatan seorang untuk melakukan ya amal soleh itu adalah di dunia ini, dan dunia ini hanyalah sementara. Apabila seorang tidak melakukan amal soleh di dunia, ya maka apabila dia tidak beramal, maka dia akan merugi, bahkan dia akan menyesal di sana, yaitu akan menyesal di akhirat. Ya, akan menyesal di akhirat. Malam ya'mal huna yamdang hunak, yaitu barang siapa yang dia tidak beramal di sini, yaitu di dunia, maka dia akan yandam, yaitu dia akan menyesal di sana. Dan seorang yang menyesal ya tentunya ketika ajal telah menjemputnya, ya ketika nyawa telah lepas, ya ruh telah lepas dari jasad, ya sehingga penyesalan yang terucap ya itu sudah tidak berguna. Maka kesempatan ya dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian, ya kita senantiasa mengupayakan ya untuk menggunakan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian wa hasalalaha, ya maka terjadi ya padanya itu wajah dari orang-orang yang beramal kebaikan, ya yaitu kullama tamannah, itu semua apa yang dia cita-citakan, dari semua apa yang dia inginkan. Wadzalika annaha, yang demikian itu bahasanya ya wajahnya orang-orang yang beramal kebaikan atau orang-orang yang beramal kebaikan itu nanti akan fi jannatin, ya di dalam surga jami'ah, ya yang surga ini terkumpul padanya li'anwa'in na'im, itu dari macam-macam, dari jenis-jenis kenikmatan kulliha, itu semua ya macam kenikmatan ya terdapat di dalam surga. Jadi apabila kita nanti mendapati ya pisang di dunia, maka itu hanya sekadar sama dalam nama. Ya, adapun hakikatnya adalah tentu sangat berbeda.
pisang di dunia dengan pisang yang Allah janjikan apa di surga. Ya, misalnya apa? Dari fawakih, dari buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka itu hanya sama dalam nama. Adapun hakikatnya, ya kenikmatan yang akan diperoleh ya seorang hamba di surga ini apa? Tentu berbeda, tentu jauh berbeda, hanya sekadar sama di dalam nama semata, tetapi hakikatnya sangat jauh ya perbedaannya. Kemudian ya fi jannatin jami'ah li anwa'in na'im kulliha. Itu apa? Aliyah. Itu di tempat yang ya tinggi, fi mahalliha wa manaziliha. Itu di tempatnya dan juga apa? Manazilnya, kedudukannya. Wa mahalluha fi a'la illiyin. Maka tempatnya ya orang yang dimasukkan dalam surga itu adalah di a'la illiyin, yaitu di surga yang paling tinggi. Ya, dan di tengahnya surga. Ya, dan di tengahnya surga yang atasnya adalah apa? Atasnya surga Firdaus itu adalah ya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa manaziluha masakin aliyah. Dan tempat tinggalnya adalah masakin, itu tempat-tempat yang tinggi, ya laha ghuraf. Ya, yang ada padanya apa? Ghuraf. Itu ada padanya kamar-kamar. Ya, ada padanya apa? Kamar-kamar. Ya, wa min fauqil ghuraf, dan di atas wa man fauqal ghuraf. Ya, dan siapa saja yang di atas yaitu kamar-kamar tersebut, ya ada ghuraf mabniyah. Itu juga ada kamar-kamar yang dibangun juga, ya surafuna minha, mereka bisa menilik, melihat ya darinya alama a'addallahu lahum minal karomah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ya janjikan untuk mereka dari karomah, ya dari apa? Dari kenikmatan, ya dari karunia yang begitu besar, yang ya seorang hamba nanti akan merasakan kenikmatan yang agung, ya yang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, ya dari apa yang telah Allah janjikan. Kutubu hadaniyah. Kemudian ya mereka memetik ya dari buah-buahnya itu apa? Daniyah itu dekat. Ya katsirah al-fawakih al-ladzidah, yaitu banyak buah-buahan yang lezat. Al-muthmirah bithimar al-hasanah, ya muthmirah yang membuahkan ya dengan buah-buah yang indah, yang enak. Ya as-sahlah at-tanawul, itu mudah dalam mengambilnya. Jadi tanawul itu apa? Mengambil. Jadi tanawul itu termasuk ya kata yang banyak maknanya. Ya tanawul to'am goda, masalahnya apa? Tanawul itu apa? Makan siang misalnya. Tapi tanawul sini apa? Dalam ya sahlah dalam tanawul itu mengambilnya. Bihaitsu ya di mana? Ya yanaluna ala, ya di mana mereka mendapatkan ya dari kenikmatan-kenikmatan tersebut ala ayyi halin kanu, ya sesuai dengan apa yang mereka dahulu lakukan, ya yang mereka lakukan di dunia, di kenikmatan ya seorang hamba ya dengan hamba yang lainnya itu tergantung dari apa yang dia lakukan di dunianya. Tapi kenikmatan di surga ini apa? Ya dikatakan la yahtajuna ayas'adu sajaratan, enggak perlu. Ya, kalau di dunia kalau mau manjat kelapa, ya harus apa? Ya, kalau itu sudah manjat kan, berarti harus naik. Ya, tapi apa? Ini tidak perlu. Ya, seorang itu apa? Naik ya untuk mengambil buah-buahan. Ya, cukup dia ya ingin, kemudian apa? Ya, dia mudah dalam mengambilnya. Baik itu anggur, ya baik itu pisang atau baik itu dari macam-macam fawakih, dari macam-macam buah-buahan, ya. Enggak perlu apa ayasta'sya alaihim minha thamarah, tidak perlu apa seorang itu susah ya dalam mengambil ya dari ya buah-buahan. Ya, semuanya dimudahkan dan semuanya adalah didekatkan. Kemudian la tasma'u fiha, yaitu jannah, ya fi jannah, yaitu fiha, yaitu fil jannah, yaitu lagi ya, yaitu kalimat lahu. Ya tidak terdengar. Ya, di dunia kalimat sia-sia, kalimat yang tidak bermanfaat. Ya, ini tidak terdengar. Apabila kita di dunia, ya di sebelah kita, ya kita sedang mengaji, di sana ada orang yang berbicara, ngobrol masalah dunia, ya atau melakukan dosa dari ghibah, namimah dan yang semisalnya, ya kan tapi
ya kalimat yang terucap ya di jannah, maka itulah kalimat yang indah, kalimat yang baik, bahkan tidak terdengar yaitu kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang batil, ya fadlan anil kalam al muharram, ya lebih-lebih dari perkataan yang diharamkan, ya lebih-lebih dari apa, ya perkataan yang diharamkan, ya bal kalamuhum kalamun hasan, bahkan ucapan mereka, yaitu ucapan penduduk surga, itu adalah ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik nafi, yaitu memberikan manfaat, mustamil ala dzikrillah taala, yang mencakup ya atas zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalamnya ahlul jannah. Ya, berbeda dengan kalamnya manusia. Ya, berbeda kalamnya di antara kita, ya sebagian terhadap sebagian yang lain yang penuh dengan apa? Ya, penuh dengan ya, sebagian mereka penuh dengan apa? Ya, kalam atau ucapan kotor, kata kotor, ya atau kata yang memfitnah atau mengadu domba dan yang semisalnya. Akan tapi ya penduduk surga, maka kalam mereka adalah kalam yang bermanfaat, ya, yaitu mustamil ala dzikrillah, terkandung dalamnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzikr, ya, dan juga apa ni'amihi, dan juga apa dan apa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al mutawatirah, yang sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali alaihim atas mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Wa alal adab al mustahsanah, ya, dan juga mereka di atas adab yang baik, ya bainal mutaasyirin, di antara orang-orang yang bermuamalah. Nah, ini muamalahnya ya penduduk surga ya berbeda dengan muamalahnya penduduk dunia. Ya, penduduk dunia ya penuh kadang dengan apa? Kedustaan, kebohongan dan yang semisalnya, akan tapi muamalahnya ya orang-orang yang bermuamalah di surga, maka ya di situ adalah penuh dengan adab, penuh dengan kejujuran dan yang semisalnya. Tidak ada kebohongan. Alladzi yasurul qulub, yang itu apa? Akan membahagiakan dan menyenangkan hati, wa yasrahus sudur, dan akan ya membuat lapang dada ini. Ya akan membuat lapang ya dada-dada. Kemudian fiha ainun jariyah. Kemudian di dalam surga ya terdapat mata air yang mengalir. Ya kita ingin selesaikan karena nanti kalau enggak kita selesaikan masih panjang. Ya, jadi dan panjang ini masih ini. Ya, fiha ainun jariyah, itu di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Ya, wa hadza ismu jins. Ini adalah ya isim jenis. Ya, yaitu adalah fiha al-uyun. Ya, karena nanti ain itu bisa maknanya banyak. Ya, mata itu bisa apa? Mata air, ada mata jarihah, yaitu apa? Ya, mata ini yang kita untuk memandang, ada mata-mata. Ya, ada apa? Mata uang dan mata apa? Ya, itu dalam ain itu ada ya maknanya itu apa? Ya, maknanya banyak. Ya, fiha al-uyun al-jariyah. Ini al-jariyah. Kalau jarihah itu adalah mata yang kita gunakan untuk memandang, yaitu jawarih. Maksudnya kalau jamaknya adalah jawarih, kalau mufradnya adalah jarihah. Ya, itu kalau jariyah itu yang mengalir, allati ya yang mereka bisa memancarkannya. Ya, yafjurunaha, itu bisa memancarkannya. Kemudian apa? Wa yusrifunaha, kemudian bisa menggunakannya kaifa sya'u. Ya, bisa mereka gunakan, ya, bisa mereka pancarkan sesuai dengan yang dia kehendaki. Wa anna aradu, dan bagaimana yang dia kehendaki. Ya, ini nikmat surga. Ya, ini nikmatnya nikmat surga. Ya, berbeda dengan apa? Ya, kenikmatan di dunia yang terkadang apa? Dicampuri dengan apa? Adanya permusuhan, adanya kedengkian, ya, adanya apa? Kesombongan dan kezaliman dan yang semisalnya. Akan tapi apabila seorang hamba dimasukkan dalam surga, maka semua itu adalah hilang dari dirinya. Ya, hilang dari ya diri atau ya hati hamba-hamba yang telah ya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fiha surur marfu'ah. Kemudian di dalam surga terdapat surur, ya jamak dari sarir. Ya, dipan-dipan, ya jamak dari sarir,
wahya itu adalah ya al-majalis. Di sarir itu majalis, yaitu tempat untuk duduk. Ya, kalau orang Arab, kalau antum tahu, ya orang Arab itu biasanya majelisnya mereka di bawah. Jadi misalnya kalau ada ya mereka itu tamu, mereka dipersilahkan tamu tersebut dinamanya apa? Di diwan, ya ada di majelisnya. Di situ sudah ada apa? Sudah ada tempat duduk di bawah. Ya sudah ada, maksudnya bukan permadaninya. Itu udah ada kursinya tapi di bawah. Kemudian nanti ada untuk meletakkan tangan, ya. Kemudian ada ya bagian bantalnya, ya pengen ditaruh di atas apa paha seperti itu, dan itu yang biasa terjadi di rumah-rumah yaitu orang Arab secara umum. Ya, walaupun orang yang miskinnya pun ada, ya ada majelis yang di situ terdapat itu tadi, ya terdapat dari ini yang disebutkan wahya al-majalis al-murtafi'ah, ya. Bidzatiha, pada asalnya itu memang ditinggikan, ya pada asalnya adalah ditinggikan. Wa bima 'alaiha minal furush, ya al-layyinah, ya al-wati'ah, itu apa? Dari furush, yaitu apa? Dari permadani yang lembut, yang apa? Yang wati'ah, yang bisa apa? Ya misalnya diinjak, itu bahasanya adalah permadani tersebut adalah lembut. Wa aqwabu mawdu'ah, dan juga ada awanin, ya ada awanin, ya dari awanin dari apa? Al-awani, itu kalau enggak ada alif lamnya maka awanin, tapi aslinya apa? Kalau ada alnya berarti apa? Al-awani. Jadi pahami kan? Al-awani yaitu apa? Ya perkakas, ya atau peralatan mumtali'ah. Itu kalau kub itu adalah ya gelas. Ya, ada gelas-gelasnya, kemudian mumtali'ah min anwa'il asribah. Ya, dari jenis-jenis minuman. Alladzizah. Apa yang antum rasakan minuman yang paling antum senangi di dunia ini? Ya, Bang, kopi susu. Ya, itu gue minum di dunia. Ya, mungkin dianggap bahasanya kopi susu itu sekarang ya lagi ngetren katanya. Semua ya kopi, kasih susu, kasih gula, kajian ya di apa harus ada kopi susunya supaya tidak ngantuk, ya saya lihat banyak sekali sekarang, ya seperti itu ya kenikmatan ya dari macam minuman, ya ini di akhirat ya min anwa'il asribah, ya mungkin minuman yang tidak kita kenal ya di negeri kita ini, ya di negeri ya manapun berada nanti apa akan ya dari macam-macam ya asribah, ya alladzizah, yaitu macam-macam minuman yang lezat, ya qad wudi'at baina aidihim, nah, tambah sudah apa disiapkan, telah diletakkan di hadapan mereka, ya telah diletakkan di hadapan mereka, wa uiddat lahum, dan juga telah diperuntukkan, disiapkan untuk mereka, ya telah diperuntukkan dan siapkan untuk mereka, wa sarat tahta talabihim, ya tinggal pesan. Ya, ini tinggal pesan, tapi apa? Di sini apa? Sudah siap. Ya, telah apa? Telah siap, ya, tinggal perintah, ya, tinggal milih tahta talabihim wa ikhtiyarihim, dan juga apa? Pilihan mereka, yatufu biha alaihim wildan al-mukhalladun. Ya, mengelilingi ya tempat tersebut, ya, yang diletakkan macam-macam minuman itu apa? Atas mereka itu apa? Wildan, yaitu apa? Ya anak-anak yang ya mereka ini dikekalkan. Maksudnya apa? Sebagai pelayan yang siap melayani ya permintaan dari penduduk surga. Ya melayani permintaan mereka. Ya buah dekat minuman ya itu disiapkan. Bahkan ya sebagaimana yang kita ketahui ya di sana ada apa? Khamr. Ya bagi orang yang tidak minumnya di dunia, maka nanti akan ya dia meminumnya khamr di akhirat. Itu dari salah satu macam bentuk minuman ya di surga. Itu khamr yang berbeda dengan khamr di dunia. Ya. Kemudian wanamariku masfufah. Ya, wanamarik. Apa namarik? Itu wasaid. Itu ada bantal-bantalnya. Ya, ada bantal-bantalnya minal haril. Ya, wal istibraq. Ini juga sama dari jenis dari apa? Haril. Ya, wa ghairihima mimma la ya'lamuhu illallah.
dari apa saja yang tidaklah mengetahui akan hal tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qad suffat. Ya, qad suffat yaitu telah dibikin susun-susun, ya, telah di soft-soft. Maksudnya apa? Telah disusun-susun, ya, al-majlus, ya, apa lil julus, yaitu untuk apa? Lil julus. Ya, dikasih bantal untuk duduk. Wal itika juga untuk nyandar, ya, untuk bersandar, yang dikasih, ya, alaiha. Ya, makanya kalau, ya, antum merasakan, antum masuk majelisnya, ya, yang kita rasakan masuk majelisnya orang Yaman itu, ya, kalau kita bertamu itu langsung persilahkan di ruang tamunya, kemudian apa? Dia dikasih bantal, suruh nunggu dulu. Ya, walaupun makannya agak terlambat, tapi sudah apa? Sudah bisa nyandar, bisa intinya istirahat dulu untuk dikasih nanti apa? Misalnya dihidangkan pertama marok. Marok itu apa? Kuah daging. Ya, jadi dagingnya enggak ada, cuma kuahnya saja. Ya, nanti dagingnya di akhir makan. Ya, pas makan itu, pas nasi itu baru dikasih di situ. Kalau ada dagingnya. Tapi kadang juga ya enggak ada dagingnya. Ya, maksudnya apa? Intinya ya ayam, paling enggak ayam. Ya, seperti itu. Ya, karena yang dinamakan daging itu apa? Ya, daging itu ya sapi. Ya, daging itu sapi maksudnya. Tapi ya biasa kadang ya ayam seperti itu. Maksud saya yaitu ya itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, silahkan masuk, kemudian dipersiapkan ya bantalnya, duduknya, bahkan dikasih selimut. Ya, kalau pas dingin itu ya kasih selimut untuk ya intinya selimutan dulu supaya enggak kedinginan seperti itu. Ya, ini penerimaan tamu di Yaman yang ya kita rasakan, ya. Kemudian ya dari apa yang tidak mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala dan telah ditata, ya, dirapikan untuk duduk dan bersandar di atasnya, dan waqad urihu, ya, ayaduha, ya, telah enakkan, ya, telah dienakkan supaya apa? Mereka meletakkannya, wa yasufuha bi anfusihim, kemudian mereka apa? Ya, menatanya, ya, membuat ya bersop-sop, maksudnya apa? Menatanya bi anfusihim, ya, sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-16, wa zarabiyu, ya, zarabi itu adalah albust, ya, albusut yaitu permadaninya. Ya, zarabi itu adalah ya permadaninya, yaitu permadaninya itu al-hisan. Al-busut al-hisan yaitu permadani yang bagus. Ya, mabthutsah. Ya, mamlu'ah. Ini mabthutsah itu adalah apa? Yang mamlu'ah yaitu dipenuhi. Ya, wajarabiyu yaitu permadani yang apa? Yang terhampar. Ya, yang terpenuhi. Ya, bihi majalisuhum min kulli janib. Jadi ada permadaninya. Makanya tadi ketika seorang masuk ke ruang tamu, ya, di rumahnya orang Arab itu yaitu antum enggak menyentuh apa? Enggak menyentuh langsung lantai. Yaitu biasanya apa? Langsung di situ apa? Ya sudah ada permadani, sudah ada hamparannya, kemudian sudah ada majelisnya yang digunakan untuk duduk. Ya, seperti itu perumpamaan. Ya, perumpamaan itu ya misalnya apa? Seorang itu berada di ruang tamu ya dari orang Arab. Ya, kalau orang yang kaya sekali ya tentunya apa? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian wazarabi al-busut al-hisan mabthutsah ay mamlu'ah biha majalisuhum min kulli janib. Itu dari semua sisi itu apa? Terpenuhi. Kemudian di ayat 17 ya hingga 26 ya yaqulu ta'ala hasan lil ladzina la yusaddiquna ar-rasul. Ini Allah Ta'ala berfirman, ya, hasan, untuk memberikan dorongan bagi orang-orang yang mereka itu tidak membenarkan Rasul, wali ghairihi minan nas, dan juga selain mereka dari manusia, ayatafakkaru, yaitu supaya mereka itu apa? Merenungi, supaya mereka itu memikirkan fi mahluqatillahi ad-dalati ala tauhidi, ya, supaya mereka itu apa? Merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita melihat tafakkur dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita dengannya apa? Tahu bahwasanya alam yang besar ya seperti ini, langit yang
di atas kita dan bumi yang kita injak ini mesti pasti ada penciptanya yang mengharuskan bagi kita sekalian untuk menyembahnya. Ini bagi orang yang menggunakan akalnya. Ayat tafakkaru dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Afala yang duruna ilal ibil. Apakah mereka tidak melihat pada seekor onta? Kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu diciptakan. Bahkan onta ini termasuk hewan yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin itu, onta itu walaupun dia itu menderum, dia itu bisa nanti berdiri padahal di atasnya itu ada muatan. Ada muatan tetapi dia itu bisa berdiri dengan sendiri. Di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada unta. Kalau seorang misalnya seorang duduk kemudian ditimpa dengan muatan seperti ini, mau berdiri kira-kira susah tidak? Akan kesusahan. Tetapi unta ini disebutkan oleh beliau dalam tafsir Juz Am ini juga bahasanya unta itu adalah hewan yang itu tadi memiliki kekuatan, bahkan menempuh perjalanan yang jauh. Makanya ketika di antara pembahasan barang temuan, kalau menemukan unta biarkan saja, karena unta itu bisa bisa mencari makan sendiri. Dia memiliki tempat air sendiri. Jadi nggak perlu diambil kemudian dipungut, tidak, tapi biarkan saja. Tapi kalau kambing misalnya ketemu kambing di hutan, di situ kok nggak ada pemiliknya, nah itu bisa diambil. Karena nanti kalau tidak dimakan, antum ambil, nanti dimakan siapa? Serigala. Itu bedanya nanti dalam pembahasan fikih, yaitu misalnya seorang menemukan unta, seorang menemukan kambing, dan yang semisalnya. Ini unta. Afala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan? Yang duruna ila khalqiha al-badi. Mereka melihat kepada penciptaan unta itu yang sangat indah. Wa kaifa sakharahallahu lil ibad. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikannya, yaitu memberikan nikmat yaitu unta itu kepada hamba-hambanya, yaitu kepada kepada hambanya. Kemudian wadallalaha limanafi'im, dan menundukkannya untuk kemaslahatan, untuk manfaat mereka yang al-katsirah, allati yattaruna ilaiha, yang mereka itu manusia itu membutuhkannya. Membutuhkannya. Ini saya sebutkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kaifa khuliqat, yani kaifa khalaqallaha. Hadal jism al-kabir al-mutahammil. Itu tatkala Allah ciptakan unta yang besar ini yang mampu menanggung beban. Maka engkau akan mendapati tajidul ba'ir tamsi masafatin tawilatan. Bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh. La yablughuha al-insan illa bisikil anfus, yang tidak bisa menempuhnya seorang manusia melainkan dengan kesusahan yang sangat. Wahia mutahammilah, sedangkan unta itu mampu. Wa tajidul ba'ir aidan yahmilul athqal wa huwa barik, dan kau akan mendapati unta itu yahmilul athqal, yaitu bisa menahan atau membawa athqal, yaitu beban yang sangat berat. Sedangkan dia itu dalam keadaan duduk, yaitu dalam keadaan menderum. Tsumma yaqumu fi himlihi, kemudian dia bisa bangkit, la yahtaju ila musaadah. Itu tidak butuh kepada bantuan. Wal ada, secara adat kebiasaan anal hayawan, bahwasanya hewan itu la yakadu yakum idza hummila wa huwa barik. Sedangkan kebanyakan itu hampir-hampir tidak bisa apabila dikasih beban kemudian berdiri itu susah. Lakin hadhil ibil, akan tapi unta ini a'tahallahu quwwatan wa qudratan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kudrah min ajli maslahatil insan, yaitu karena untuk maslahatnya insan, yaitu maslahat manusia. Ini diantara ini satu ciptaan Allah, yaitu unta. Yang nanti antum bisa melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya supaya kita bisa tafakur, ya merenungi dari apa yang telah Allah ciptakan dan berikan kenikmatan tersebut pada kita sekalian. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, dan kepada apa? Gunung-gunung, ya bagaimana ya ditegakkan atau ditancapkan, ya bihayatin bahirah, dengan keadaan yang sangat menakjubkan, ya hasala biha istiqrar, ya al-ard, sehingga gunung itu disebut apa? Pasaknya kan, ya sebagai ya kalau rumah itu antara kayu dengan kayu itu kemudian dikasih pasak, itu akan apa? Akan menjadikan ya itu kuat. Ya begitu pula adanya gunung-gunung itu adalah merupakan pasak, ya istiqrar al-ard wa thabatuha, dan juga kokohnya, ya kokohnya apa? Bumi, ya anil itirab, dari kegoncangan. Maka wa auda'allahu fiha minal manafi', maka Allah Subhanahu wa taala ya mengadakan di dalamnya, itu dalam penciptaan gunung-gunung itu manfaat-manfaat ya yang sangat agung, al-jalilah ma'auda, apa yang Allah Subhanahu wa taala ya adakan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan pada gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ya bagaimana ya kepada bumi, ya bagaimana dihamparkan, ai muddat maddan wasi'an, itu dihamparkan dengan hamparan yang sangat, ya dengan hamparan yang sangat luas, ya dengan hamparan yang sangat luas, ya dengan hamparan yang sangat luas. Wasuhilat ya ghayat tasil, dan dimudahkan dengan ya kemudahan yang sangat, ya yang sangat pada puncaknya atau puncak kemudahan. Liyastaqirra al khalaiq ala dhahriha, supaya apa? Manusia itu bisa berada di atasnya, maksudnya di punggungnya bumi, ya tinggal di bumi. Wa yatamakkanu min hartiha wa ghirasiha, dan memungkinkan ya untuk manusia itu dari bercocok tanam atau ya menanam pepohonan, ya wal bunyan fiha, kemudian membangun di bumi, ya dan juga apa? Wasuluk at-turuq, dan juga bisa apa? Menempuh jalan-jalan, ya melalui jalan-jalan al-musila ila anwa'il maqasid fiha, ya itu untuk menempuh ya perjalanan yang menghantarkan kepada ya dari macam-macam tujuan. Mana mau ke mana, ya mau ke Sidrap dari sini, ya, alhamdulillah ya bisa jalan. Bagaimana kalau ya kemudian jalannya itu penuh dengan ya jalan yang berkelok-kelok dan terjal, maka itu akan ya terasa susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan mudah. Maka di sini dikatakan wa alam, ya anna tastihaha, ketahuilah bahwasanya penghamparannya, yaitu penghamparan bumi ini, jadi bumi itu dihamparkan, la yunafi annaha qurrah mustadirah, itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Bisa dipahami? Jadi bumi itu kan dihamparkan, ya bumi itu dihamparkan, ya dipanjangkan, diluaskan, tapi ini tidak menafikan bahwasanya bumi itu ya itu bentuknya adalah apa? Bulat seperti bola. Ya kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi ini adalah bulat. Adapun hamparan ini apa? Karena ini apa? Ya, ini hanya sebagian kecil saja. Tapi kalau nanti antum sebagian ya atau besarnya hamparan ini dari sini sampai menuju ujung ya dari bumi, ya maka antum akan lihat bahwasanya ya bentuk bumi itu adalah apa? Bentuk bumi itu adalah mustadirah, yaitu adalah kurawiyah, yaitu yang disebut dengan apa? Ya lingkaran. Ya, lingkaran. Dan ini adalah sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memutarkan lail kepada siang dan siang kepada malam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Syekh Utsaimin mengatakan wa takwir itu at-tadwir. Jadi takwir itu maksudnya tadwir, yaitu bentuknya adalah dairah, yaitu lingkaran atau bundaran. Ya, wa maklum anal lail wan nahar yata'aqaban. Jadi lail dan siang itu apa? Saling bergantian. Ya, saling bergantian. Ya, alal ard. Maka apabila di sana misalnya siang, di sini nanti apa? Tambah malam. Ya, misalnya kalau kita di sini apa? Kita sekarang nanti sore. Nanti di sana apa? Sore itu akan matahari semakin ke barat, maka sana nanti juga akan semakin tambah malam. Ya, dan perputaran seperti itu. Ya, dan ini
ya tentang penetapan bahwasanya apa? Bumi itu adalah bulat. Ya, maka di sini qad ahatat al-aflaq. Ya, karena telah meliputi apa? Falaknya. Ya, biha min jami'i jawanibiha, dari semua sisi-sisinya. Kama dalla ala dzalika an-naql. Sebagaimana menunjukkan akan yang demikian itu apa? An-naql. Apa maksud naql di sini? Yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, dan juga akal. Ya, secara akal. Ya, bahwasanya bumi itu adalah bulat. Wal his. Apa his? Itu terkait dengan indera. Ya, jadi hawas, ya, itu hawas itu adalah indera. Kalau his itu satu, kalau hawas itu indera. Indera itu ada berapa? 5. Apa? Penciuman, penglihatan, kemudian apa? Pendengaran, meraba, terus merasa. Itu namanya hawas. Kalau his, ya, dalam bahasa Arabnya, ya, itu adalah, ya, itu hawas, maksudnya secara his, yaitu secara indera. Ya. Kemudian wal musyahadah. Kemudian juga yang bisa disaksikan. Ya, dari apa yang bisa disaksikan. Kama huwa madkurun ma'rufun, sebagaimana ini telah disebutkan dan diketahui inda aktsarin nas. Ya, diketahui oleh, ya, banyak dari manusia, khususan fi hadhil azminah. Ya, pada zaman ini. Jadi kalau nanti antum sampai ujung, kemudian nanti ketemu ujung yang satunya, ya, itu sudah terbukti. Ya, jadi nggak bisa orang itu apa kemudian, ya, membantah. Ya, allati waqafan nas, yang manusia itu, ya, telah memberikan, ya, sikap ala aktsari arja'iha, ya, bima a'tahumullahu minal, ya, asbab al-muqarribah. Ya, bahwasanya apa? Ala arja'iha, itu di seluruh penjurunya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada mereka dari asbab, ya, dari asbab yang mendekatkan. Antum yang sekarang muda kan apa namanya? Bola dunia itu kan. Ya, antum perhatikan saja itu. Ya, antum perhatikan saja. Jadi hamparan itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Ya, jadi adanya hamparan. Kita kan ini hamparan kan? Ya, itu seperti itu tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Sebagaimana seorang itu kalau menempuh perjalanan yang jauh dan sampai misalnya ujung dunia. Ada yang ya. Seperti itu. Maka di sini apa? Dikatakan fa inna tasdih, maka penghamparan itu innama yunafi, ya, kurawiyatal jism as-saghir jiddan. Jadi apa? Ya, dihamparkan ini hanyalah apa? Meniadakan tentang apa? Lingkaran atau bulatnya badan yang kecil sekali. Tapi kalau bumi yang besar ini apa? Itu tidak bisa dikatakan kemudian bumi ini hamparan. Ya, kalau kecil ya tampak bahwasanya kecil itu enggak bisa. Masa ini tegak atau terhampar kita katakan bulat? Kan tidak. Ya, di sini enggak kita katakan bulat. Kita katakan ini hamparan. Tetapi kalau kita melihat nanti secara luas, yaitu luasnya bumi ini, kita akan ketahui, ya, bahwasanya bumi itu adalah bulat. Ya, bumi itu adalah, ya, bulat. Ya, alladzi law sutiha, apabila dihamparkan, lam yabqa lahu istidarah, ya, tudkar. Itu kalau itu sesuatu itu kecil, maka memang tidak tampak, ya, itu bulat. Wa amma, ya, wa amma, ini antum perhatikan jismul arad, adapun jismnya arad, alladzi huwa fi ghayatil kibr, ya, yang itu pada puncak kebesaran, wasaah, luasnya, fayakunu kurawiyan musattahan. Maka, ya, bumi yang luas yang besar ini adalah bentuknya kurawi. Kurawi itu apa? Lingkaran, bulat, seperti bola. Ya, musattahan, tapi ada hamparannya. Wala yunafi al-amran, tidaklah menafikan adanya keduanya. Bahwasanya bumi itu bulat dan bumi itu adalah hamparan. Kama yu'rafu dzalika, atau kama ya'rifu dzalika arbabul khibrah. Ya, sebagaimana yang mengetahui hal ini yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, ya, innama anta mudzakir, hanya saja engkau memberikan peringatan. Dzakirin nasa wa idhum, yaitu peringatkan manusia, ingatkanlah mereka dan berilah nasihat pada mereka. Wa angdirhum, dan ingatkanlah mereka. Wa basyirhum, berilah kabar gembira kepada mereka. Fa innaka mab'utsun lid-da'wah, ya, atau lida'watil khalqi ilallah, ya, karena sungguhnya engkau diutus untuk
berdakwah kepada makhluk, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tadhkirihim, ya, dan mengingatkan mereka. Walam tub'as musaitaran alaihim, ya, tidaklah engkau diutus, ya, untuk menguasai mereka, karena yang menguasai, yang berikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi Rasulullah SAW itu perintah untuk sebagai apa? Mubalik, itu menyampaikan, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, pemberian hidayah itu adalah merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan Nabi itu untuk menguasai, musallitan, muwakkalan, itu menguasai atau muwakkalan, ya, diwakilkan padanya itu untuk, ya, amalan-amalan manusia. Ya, fa idza kumta bima alaik, maka apabila engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, fala alaika ba'da dzalika laumun, maka tidak ada celaan, ya, atasmu setelah itu. Ya, laumnya apa? Ya, tidak ada celaan karena Nabi SAW telah apa? Menyampaikan risalah ini. Ya, kaqouli ta'ala, wa ma anta alaihim bijabbar. Ya, dan tidaklah engkau apa? Atas mereka itu memaksa. Ya, fadzakir bil Qur'an, ya, ingatkanlah mereka dengan Al-Qur'an, may yakhafu wa'id. Ya, siapa saja orang yang takut dari apa? Wa'id. Wa'id di sini apa? Wa'idi, yaitu apa? Ancamanku, yaitu, ya, yaknya mutakalim itu dihilangkan. Ya, itu takut pada apa? Ancamanku. Ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qalu illa man tawalla wa kafar. Lakin man tawalla anit ta'ah, siapa saja yang dia berpaling dari ketaatan, wa kafara billah, dan kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab yang syadid, ad-daim, ya, terus menerus, adab yang keras. Inna ilaina iyabahum, ya, sungguhnya ilaina, kepada kami kembalinya mereka, ya, rujuul khaliqah, yaitu kembalinya makhluk, ya, dan wajam'uhum fi yaumil qiyamah, itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya mereka itu di yaumil qiyamah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguhnya atas kami hisab mereka, yaitu perhitungan mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fanuhasibuhum ala ma amilu min khairin wa syarrin, ya, maka kami akan apa? Menghisab atas apa yang mereka lakukan, ya, dari kebaikan dan juga dari apa? Kejelekan. Akhir dari tafsir, ya, kemudian, ya, tambahan faedah dari apa yang disebutkan dalam mukhtasar, ya, dalam tafsir mukhtasar, atau mukhtasar fi tafsiril Quran, tipis itu sama Al-Quran itu, ya, bahwasanya surat Al-Ghasyiyah ini maksud dari surat adalah at-tadhkir bil akhirah, ya, yaitu peringatan, mengingatkan kita sekalian dengan akhirat, wa ma fiha minat thawab, ya, dan apa yang terdapat dalamnya dari thawab, yaitu pahala, wal iqab, thawab bagi orang yang beramal kebaikan, wal iqab, ya, hukuman bagi orang yang beramal keburukan. Wan nadhar fi barahin qudratillahi azza wajal, dan juga, ya, supaya seorang itu tafakur, melihat, ya, pada bukti-bukti, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu fi barahin qudratillahi taala. Kemudian di antara faedah dari surat Al-Ghasyiyah ini yaitu al-istidlal bil makhluqat ala wujudil khaliq wa adhamatih, ya, bahwasanya al-istidlal, ya, mengambil dalil, ya, dari adanya makhluk-makhluk ini, ya, untuk menunjukkan apa? Adanya khaliq dan keagungannya khaliq, ya, keagungannya khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya muhimmatud da'iyah ad-da'wah, ya, la hamlan nas, ya, pokok terpenting dari seorang dai itu adalah apa? Itu adalah apa? Menyampaikan, menyeru, mengajak, ya. Jangan apa? La hamlan nas, enggak harus membawa manusia. Ya, manusia enggak ikut, sudah. Tetapi apa? Dakwah itu sudah tersampaikan dengan cara yang baik, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik, kita ajak-ajak, ya, siapa yang mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, nanti apa? Dia akan merugi sendiri, ya, akan merugi sendiri di hari yang apa? Ya, penyesalan tersebut tidaklah bermanfaat,
ya tidaklah penyesalan itu bermanfaat, ya karena dunia itu adalah kehidupan yang sesaat, ya. Jadi alal hidayah la hamlan nas alal hidayah, enggak perlu ngurusi hidayah mau diterima tidak, ya seperti itu. Li'annal hidayah biyadillah, karena kan hidayah itu adalah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu adalah ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana ya telah kita ketahui bahwasanya seorang yang berakal, ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya nadharul awaqib min ahwalil uqala. Ya Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya itu yang wafat tahun 597, ya beliau itu mengatakan apa? Nadharul awaqib, jadi selalu memandang kepada akibat, itu adalah min ahwalil uqala, itu adalah keadaan